Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistia Budiwati, NIM 2253Z33025. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Madrasah Angkatan 1 tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 11 IPA 3 MAN Kota Sorong, Papua Barat. Materi yang akan saya bawakan adalah materi elastisitas dengan submateri hukum HOK. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran PBL dengan metode eksplorasi, diskusi, dan penugasan. Untuk dosen dan tim penilai, saya mohon saran dan masukannya terkait video yang saya buat. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari bersama-sama kita membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Ketua kelas, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada 2 orang yang tidak masuk Ya. izin dari total keseluruhan 32 siswa atas nama Citanam Tunggulawa dan Muhammad Ilham Bakri. Oke, berarti Citanam Tunggulawa sama Ilham Bakri izin. Yang lain dari 32 siswa masuk. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak, sudah ibu sudah melakukan presensi. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Perhatikan di papan tulis ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui demonstrasi menggunakan video dan PowerPoint, peserta didik dapat merumuskan masalah, mengajukan hipotesa awal. Kemudian melalui aplikasi PET Colorado, peserta didik dapat merancang percobaan untuk menghitung nilai konstanta pegas suatu bahan. Kemudian yang ketiga, melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD, peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis nilai konstanta pegas. Yang keempat, melalui praktikum, peserta didik dapat membandingkan antara hasil praktikum dengan hipotesa awal. Nomor 5, setelah melalui proses pembelajaran PBL, peserta didik mampu mengerjakan soal COTS. Ini yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini anak-anak. Anak-anak pasti pernah dengar kata-kata motivasi ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Ya. Kata-kata ini sangat inspiratif sekali anak-anak. Jadi seandainya anak-anak lagi capek, lagi lelah, ingat ini. Kalau anak-anak tidak tahan, berarti siap kedepannya nanti menahan bagaimana perihnya kebodohan. Mending kita menahan lelahnya belajar daripada seumur hidup kita menanggung beban dianggap sebagai orang bodoh. Gitu ya anak-anak. Apersepsi elastisitas, apersepsi. Oke. Apakah yang dimaksud dengan benda elastis? Saya Ibu. Ya, silakan Alisa. Kasih waktunya. Yang dimaksud dengan benda elastis atau elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada suatu benda tersebut dihilangkan. Oke, betul ya anak-anak. Sebagai apresiasi Ibu berikan hadiah untuk Alisa. Oke, yang lain jangan ragu untuk menjawab, masih banyak itu stok hadiahnya Ibu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini tadi ya yang dijawab oleh teman kalian. Benda elastis adalah sifat benda yang berusaha menghambat deformasi. Kalau pakai bahasa tadi Alisa menjelaskan dengan bahasa yang berbeda, tapi maknanya sama ya. Deformasi ini perubahan bentuk. Sifat benda yang berusaha menghambat perubahan bentuk dan cenderung untuk mengembalikan benda ke keadaan semula ketika gaya luar dihilangkan. Itu adalah
benda yang elastis. Oke. Selanjutnya sebutkan contoh-contoh benda elastis. Silakan Farid. Karet Bu Guru. Karet, ya betul ya. Oke, ada yang lain lagi? Alifatur. Silakan. Apa alifatur? Peri Bu. Per, betul. 100 untuk alifatur, ya. Anak-anak semuanya cerdas-cerdas ya. Jadi karet, pegas, ada spon, ada shock breaker, penggaris besi. Dan lain-lain. Tadi yang disebutkan Naswa. Pegas ini yang disebutkan alifatur tadi. Apa? Per pegas itu sama ya. Oke, karet tadi yang disebutkan oleh Farid dan lain-lain. Oke, baik anak-anak, kita akan melakukan persepsi tadi ya. Apa yang dimaksud dengan stres? Ada yang tahu apa itu stres? Baik, Reike. Terima kasih atas waktunya. Yang dimaksud dengan stres adalah gaya dalam persatuan luas dengan rumus F per A. Coba kita cek dulu ya, apa betul jawabannya dari teman kalian ya, Reike. Kita lihat dulu. Gaya persatuan luas rumusnya F per A. Ternyata benar ya. Oke, Reike, Ibu berikan diterima ya. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Ya, coba kita cek ya, Alisa. Perbandingan ukuran benda dengan ukuran semula. Rumusnya delta L dibagi dengan L0. Ternyata Alisa benar lagi. Oke. Kita lanjut ke yang berikut. Nah, bagaimana sih hubungan antara stres dengan strain dengan hukum Hooke? Ya. Oke. Ternyata hubungannya terdapat pada definisi suatu besaran yang disebut modulus elastik atau modulus Young. Nah, apa sih itu modulus elastik? Oke. Ternyata modulus elastik itu rumusnya adalah stres bagi strain tadi yang kalian definisikan. Oke. Sehingga kalau Ibu rumuskan jadi seperti ini. Modulus elastik sama dengan ini rumus stresnya, ini rumus strainnya. Nah, persamaan ini kalau F-nya Ibu pindahkan di sebelah sini, ya, ini kan F-nya di atas. Ibu pindahkan di sebelah sini, jadinya ternyata seperti, ya, jadinya seperti. Nah, besaran yang ini anak-anak, Y ini tadi modulus Young ya, A itu luas penampang dibagi L0, ini sebenarnya adalah nilai dari konstanta pegas yang akan kita teliti pada pertemuan kali ini. G kali A per L0 itu disebut konstanta pegas. Ini yang mau kita teliti kali ini, menggunakan peserta eksperimen, kemudian nanti dibuat grafik gitu ya. Sehingga ini rumus hukum Hooke ya. Oh ya, Ibu lupa. Ada minus di sini, maaf Ibu lupa. Gitu ya. Tapi di bahan ajar itu ada minusnya. Ibu lupa berbagi ya. Ada minusnya. Ini ada minusnya. Siapa yang sudah baca bahan ajarnya pasti bisa menjawab. Pertanyaannya Ibu begini. Kenapa sih minus? Apa artinya minus itu? Ada yang sudah membaca? Oke, siapa dulu ini? Nur Islami dulu ya, nanti kemudian Nur Mirayan. Oke, Nur Islami silakan. Tanda negatif menunjukkan gaya pegas lalu menuju ke titik keseimbangan atau mengungkapkan arah gaya berlawanan dengan arah perubahan panjang. Oke, jadi arah gaya itu selalu melawan arah perubahan panjang. Oke, mantap Nur Islami. Ya, sebagai apresiasi untuk Nur Islami. Oke, anak-anak. Jadi apresiasinya udah ya anak-anak, alhamdulillah. Ternyata sudah dibaca dulu bahan ajar yang Ibu berikan. Jadi secara garis besar anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tadi tujuannya sudah disampaikan kan, kita ingin meneliti tentang konstanta pegas. Kemudian caranya bagaimana? Caranya kita akan praktikum menggunakan aplikasi virtual Pet Colorado. Ya, nanti caranya itu sudah ada di LKPD. Langkah-langkahnya sudah dibuat di LKPD. Kemudian kalian akan mengukur perubahan panjang
Masing-masing kelompok sudah Ibu bagi, konstanta pegasnya berbeda-beda, otomatis perubahan panjangnya juga berbeda-beda. Data ini kemudian kalian masukkan ke dalam tabel. Setelah itu kalian akan membuat grafik menggunakan Microsoft Excel. Anak-anak, saya yakin sudah familiar semua cara buat grafik Microsoft Excel ya? Bisa? Bisa. Oke, kita sudah sering melakukannya ya. Dibuat grafik menggunakan Microsoft Excel, kemudian kita analisa grafiknya bagaimana. Untuk panduan menganalisa, caranya kalian tinggal menjawab soal-soal yang di bawahnya itu. Ada ya? Berapa soal itu? 4. Ya, ada 4. Sebelum kita mulai eksperimen anak-anak, perhatikan terlebih dahulu video di depan ya. Yang di video tadi sudah semuanya ya. Apa itu sebenarnya? Ya betul, shock breaker ya. Ada di mana itu? Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Fungsi shock breaker? Kira-kira kalau shock breakernya rusak pasti pernah ya? Itu kalian rasa bagaimana? Keras ya, nyaman nggak? Ya, berarti kalau mau nyaman shock breakernya harus bagus ya. Oke. Nah, berarti dari video yang kalian lihat tadi, Ibu ingin kalian merumuskan masalahnya itu apa, kemudian hipotesa awalnya itu apa. Yang sudah selesai bisa angkat tangan menjelaskan ke Ibu ya. Silakan, Alisa. Yaitu bagaimana pengaruh konstanta pegas terhadap massa benda. Bagaimana pengaruh konstanta pegas terhadap massa benda? Massa benda itu berarti orang yang naik di motor. Sekarang kalau sudah kita rumuskan masalah dari pertanyaan ini, apakah ada hubungan antara osilasi pada shock breaker dengan konstanta pegas? Kira-kira jawabannya apa? Ada nggak hubungannya antara konstanta pegas dengan osilasi tadi? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Ya. Ada nggak hubungannya? Menurut kamu? Ada hubungannya ya. Jadi Sahrul menyatakan bahwa ada hubungannya antara konstanta pegas sama osilasi tadi. Hubungannya bagaimana menurut kamu gimana? Kalau konstantanya pegas besar, menurut kamu belum tentu benar, belum tentu salah. Kita nanti eksperimen dulu kan. Kalau konstanta pegasnya besar, osilasinya gimana? Sama kan yang kayak pakai motor itu. Kalau konstanta pegasnya besar itu berarti keras pegasnya, kencang. Toh? Itu osilasinya gimana? Bagus nggak? Semakin ngepernya semakin bagus apa semakin tidak? Semakin bagus kalau konstantanya pegas besar. Kalau dia kecil malah tidak bagus, begitu ya? Oke, berarti hipotesa awal kalian begitu ya? Kita lakukan eksperimen, kita akan melakukan tes.
ganti konstanta toh? Nanti pilih ke ibu. Anak-anak, adakah yang kurang jelas dan ingin ditanyakan ke ibu? Oh iya, gimana? Kelompok dua bisa ibu? Bertanya Ibu tentang apakah hubungan antara gaya yang digunakan terhadap perpanjangan panjang pegas ketika konstanta pegas tetap. Apakah hubungan pegas dengan konstanta pegas Dengan pertambahan panjang dengan terhadap konstanta pegas. Oh, oke. Nah, itu yang mau kita teliti nanti. Grafikmu udah jadi belum? Sudah. Ya, konstanta. Oh, 500 ya. Oke. Bentuknya kayak gini. 150 mana lebih besar? Ini konstanta pegas 500, ini konstanta pegas 400. Oke? Toh? Ini 500 tadi toh konstanta pegasmu. Ini konstanta pegasnya 400. Dikasih gaya sama-sama 60. Delta X-nya ini 0, berapa tadi yang 0,12. Ini Ini tadi 0,15. mana lebih besar? Ini lebih besar. Jadi ternyata kalau konstanta pegasnya itu kecil, delta X-nya itu dia jadi titik-titiknya ada titik-titiknya. Kalian buat dulu, nanti baru bisa lagi ya. Kelompok sini ada yang mau ditanyakan? Buka dulu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jelas ya. Oke, baik anak-anak. Ibu rasa waktunya untuk diskusi sama melakukan eksperimen cukup ya. Pengumpulan datanya cukup. Semuanya sudah selesai? Oke, kita masuk ke presentasi ya. Jadi nanti kelompok yang maju akan dikomentari oleh kelompok yang sudah ibu pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Maheswari Alia Musyafa. Saya selaku moderator dan di samping saya Ali Hasanah, selaku pemateri 1, Naila Faiza selaku pemateri 2, dan Islami selaku pemateri 3. Rifki Reza Mardika Cahyadi. Baik, kepada pemateri kami persilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, berikut adalah bagaimana bentuk grafik menggunakan Microsoft Excel. Didapatkan bentuk grafik dari data yang kita peroleh, yakni grafik lurus atau linear. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rizky Putri selaku perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan bertanya, jika nilai konstanta pegas semakin besar, apakah pegas semakin kaku atau semakin elastis? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Izin bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Saya Muhammad Ilham Bakri selaku perwakilan kelompok 6 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Oke, pertanyaan adalah mengapa nilai gradien mempengaruhi nilai konstanta pegas? Oke, saya ulang. Mengapa nilai gradien mempengaruhi nilai konstanta pegas? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Nur Islami. Pertanyaannya, jika nilai konstanta pegas semakin besar, apakah pegas semakin kaku atau semakin elastis? Jelaskan. Jawabannya, semakin besar nilai konstanta pegas, maka tingkat elastisitas pegas akan semakin kecil atau menjadi kaku. Begitu pula sebaliknya, karena bentuk grafik kami adalah grafik linear. Sekian dari
kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 4? Baik, jawaban saya terima. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Alia Hasanah. Jadi di sini pertanyaannya, mengapa nilai gradien mempengaruhi nilai konstanta pegas? Jawabannya adalah sebab dari hukum Hooke didapatkan F sama dengan min K dikali delta X, di mana min hanya menunjukkan arah saja. Oleh sebab itu, K sama dengan F per delta X. Dan rumus gradien adalah N sama dengan delta Y per delta X, di mana dalam rumus kami delta X merupakan gaya dan delta Y merupakan gaya dan delta X tetap delta X, sehingga dari rumus konstanta pegas dan gradien didapatkan rumus yang sama, sehingga nilai konstanta pegas sama dengan nilai gradien. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah dapat diterima oleh kelompok 6? Iya, bisa diterima. Baik, sekian dari kita. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa melakukan. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus. Oke, baik, kelompok 5 terima kasih ya. Tapi sabar dulu. Tadi Ibu perhatikan, coba yang jawaban A tadi apa? Ada Ibu dengar grafik lurus, coba lihat. Ya, Ibu dengar tadi ada bilang grafik ada lurus gitu. Ada kayak gitu nggak tadi? Yang awal-awal. Ada lurusnya kayaknya. Enggak, yang bentuk grafik tadi. Bentuk grafik kan. Grafik antara gaya F dengan tatapan panjang. Ya. Lurus. Didapatkan bentuk grafik dari data yang kita peroleh, yakni grafik garis lurus. Oh, garis lurus. Lurus dengan linear itu tidak sama ya. Pengertian kalian, kalau lurus itu berarti dia datar, flat. Ya. Kayak grafik GLB. Masih ingat enggak grafik GLB? Data itu lurus. Ya. Tapi ini kan dia begini. Linear ya. Jadi jangan lurus linear tidak sama ya. Itu aja koreksi dari Ibu. Yang lain sudah oke, Ibu berikan apresiasi kepada kalian. Terima kasih ya. Silakan duduk. Baik anak-anak, kita sudah melakukan presentasi dan diskusi bersama ya. Ibu sangat mengapresiasi sekali kalian ya, aktif semuanya. Hasil penelitiannya juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ayo kita simpulkan bareng-bareng hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan pembelajaran. Oke. Dari kelompok 1 tadi bentuk grafiknya bagaimana tadi? Linear ya. Oke. Nilai gradien kemiringan garisnya berapa tadi? 400. Nilai konstanta pegasnya 400 juga. Itu ya. Jadi bentuk grafiknya linear, nilai gradiennya 400, nilai konstanta pegasnya 400. Kemudian dari kelompok 3 bentuk grafiknya linear juga, nilai gradiennya 600, nilai konstanta pegasnya 600. Oke. Dari kelompok 5 bentuk grafiknya linear juga, gradiennya 1000, konstanta pegasnya 1000. Oke, sekarang kita simpulkan. Apakah bentuk grafik dari kelompok 1 dan 3 dengan kelompok 5 itu sama? Beda. Ya. Di mana letaknya? Nilai gradiennya beda. Oke, mantap ya. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari bentuk ketiga grafik yang berbeda tersebut? Bentuknya tidak sama rata. Apa yang bisa disimpulkan? Setiap bentuk berbeda-beda. Ada yang mau menjawab, angkat tangan? Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dapat saya simpulkan. Apa yang kalian dapat simpulkan dari bentuk ketiga grafik
berbeda. Oke, baik. Terima kasih ya Naswa. Kita berikan aplaus. Yang bisa disimpulkan adalah ternyata dari nilai gaya dan perubahan panjang yang berbeda itu menghasilkan gradien yang berbeda. Oke. Pada grafik, nilai konstanta pegas ditunjukkan oleh gradien. Oke. Semakin besar nilai gradien grafik, nilai konstanta pegas semakin besar. Oke. Apabila konstanta pegas besar, kemudian pada pegas diberikan gaya luar F itu ya, maka pertambahan panjang pegas semakin kecil. Gitu ya. Jadi kalau konstanta pegas besar, maka pertambahan panjangnya akan kecil. Oke, itu kesimpulan kita ya. Oke, kita perkuat lagi pembelajaran kita ya. Kita simpulkan dari awal tadi ya. Evaluasi pembelajaran atau penguatan ini kita simpulkan dari awal tadi sebelum kita melakukan eksperimen. Rumusan masalah penelitian adalah ini. Adakah hubungan antara osilasi shock breaker, kita pakainya contoh di video itu kan shock breaker ya, dengan konstanta pegas. Nah, ternyata hipotesa awal kalian itu adalah ada hubungannya antara osilasi dengan nilai konstanta pegas yang disampaikan oleh teman kalian, Alisa kemarin tadi ya. Oke. Setelah melakukan eksperimen, apakah hipotesa awal yang kalian lakukan benar atau salah? Benar ya, ternyata benar. Jadi osilasi itu sangat dipengaruhi oleh nilai konstanta. Oke. Selanjutnya, setelah melakukan eksperimen, apakah hipotesa awal yang kalian lakukan benar atau salah? Ini jawabannya ya. Terdapat hubungan antara osilasi pada shock breaker dengan konstanta pegas. Karena shock breaker itu kan bentuknya spiral, maka dapat dianggap sebagai pegas. Sehingga osilasinya sangat tergantung pada nilai penetapan pegas. Oke. Nanti berapa nilai osilasinya akan kita bahas pada pertemuan berikut ya. Ada lagi nilai osilasinya itu berarti kaitannya sama frekuensi. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Bagaimanakah kaitan nilai konstanta pegas dengan gradien pada grafik hubungan F dengan delta X? Ternyata nilai konstanta pegas ditunjukkan oleh gradien garis dari grafik. Oke, baik. Anak-anak, demikian kesimpulan dan penguatan dari Ibu. Untuk menguji apakah kalian ini paham atau tidak, silahkan kalian mengerjakan soal quotes. Soal quotes sudah Ibu letakkan pada bahan ajar yang ada di depan kalian. Silahkan Ibu beri waktu paling lama 5 menit ya kalian untuk melakukan evaluasi. Jika sudah ada yang selesai, boleh mengangkat tangan dan menjawab. Ini sudah berakhir. Thank you.
Selesai ya? Sudah? Oke, baik. Kita bahas sama-sama soal quotes-nya. Oke. Pada percobaan materi hukum Hoek yang dilakukan oleh peserta didik kelas 11 IPA 3 MAN Kota Sorong, dilakukan pengukuran untuk mengetahui bagaimana hubungan gaya yang diberikan pada pertambahan panjang pegas. Data yang diperoleh dibuat grafik seperti gambar gitu ya. Oke, ada option A, B, C, D, dan E. Jawabannya apa kira-kira? Kelompok siapa nih? Satu-satu ibu tanya. Kelompok 4. Jawaban kalian apa? D ya. Kelompok 5? D juga. Kelompok 6? D juga. Kelompok 3? D. Kelompok 2? D juga. Kelompok 1? D. Oke. Baik. Coba kita bahas satu-satu. Yang A ya. Pegas 4 memiliki konstanta pegas paling kecil. Lihat. Pegas 4 itu dia paling besar atau paling kecil gradiennya? Besar. Berarti harusnya konstanta pegasnya paling besar. Salah berarti ya yang A. Kemudian pegas 1, 2, 3, 4 konstanta pegasnya sama sebab grafiknya linier. Salah ya? Oke, salah karena apanya beda-beda itu? Beda-beda. Tuh. Kemudian yang C, apabila semua pegas digantungkan masa yang sama, pegas 1 mengalami perubahan panjang paling kecil. Kita lihat pegas 1 grafiknya. Gradien pegas 1 paling besar atau paling kecil? Paling kecil. Kalau gradiennya paling kecil, otomatis konstantanya kecil. Perubahan panjangnya paling besar. Ya. Kemudian yang D, pada saat pegas 2 dan 3 digantung beban X dan Y, berarti masanya kita nggak tahu gitu ya. Ternyata itu pertambahan panjang kedua pegas sama. Kalian lihat, padahal pegas 2 dan 3 gradiennya tidak sama kan? Lihat dari kemiringan garis itu, pegas 3 lebih besar ya, ya toh? Nah, lebih besar. Tapi dia memberikan perubahan panjang yang sama, otomatis masa yang digantungkan pada pegas 3 itu lebih besar. X kurang dari Y. Ya benar, jawabannya D ya, betul. Yang E itu salah. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah mampu menjawab soal HOTS gitu ya. Oke, berarti tujuan kita belajar kali ini sudah tercapai, gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya. Ibu akan membagikan lembar refleksi. Kalian silakan dicontrek. Ini kan ada perasaan belajar gimana, kemudian bagian apa yang paling disenangi, kemudian apa pendapat tentang pembelajaran ini. Silakan dijawab ya. Ibu berikan waktu berapa menit ya? 5 menit aja. Enggak, 3 menit lah. Bisa di Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah melakukan refleksi ya. Kalau ibu lihat ini dari hasilnya, semua rata-rata senang dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih ya anak-anak, kita berikan aplaus dulu. Kemudian yang paling disenangi anak-anak itu malah paling senang di bagian presentasi. Oke, nggak tahu ini kenapa ini, mungkin senang karena bisa bantai teman kelompok. Oke, enggak ya, kita belajar bareng ya. Oke, kemudian alasannya sudah ada semua, nanti ibu baca ya. Ibu jadi tahu, oh ternyata Ilham ini suka kalau belajarnya gini, ternyata Rifki ini suka kayak gini, jadi ibu bisa tahu dari lembar refleksi. Oke, baik. Anak-anak, sekarang ibu ingin kalian coba, menurut kalian nih, kira-kira kelompok mana yang penampilannya menurut kalian paling bagus? Yang mana nggak boleh, yang kelompok, sabar, kelompok 2. Menurut kelompok 2 siapa yang penampilannya paling bagus? Kelompok berapa?
kelompok 5 Ibu. Kelompok 5. Apanya yang menurutmu bagus? Penjelasan. Penjelasannya lebih rinci Ibu. Oh, penjelasannya lebih rinci. Oke. Kelompok 4. Oke, ya. Mati. Kita lihat dulu sama tahu. Siapa? Kelompok 5. Karena Karena mereka menangkap untuk menjawab pertanyaan kita tuh lebih cepat dan lebih mudah. cara menjelaskannya lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Kelompok 6. Menurut kelompok 6 siapa yang paling bagus? Kelompok 5 juga. Alasannya? Atau penjelasannya terperinci. Oh, penjelasannya rinci. Berarti rata-ratanya kelompok 5 ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Kelompok lain bukan tidak bagus ya. Karena tadi itu sudah evaluasi satu-satu semuanya benar. Cuma menurut teman kalian seperti itu ya. Kan kadang-kadang yang menilai itu orang lain. Kayak ibu juga, ibu rasa itu paling bagus. Tapi menurut si kalian belum tentu ya. Makanya penting kita nanyain pendapat teman-teman kalian. Oke. Baik anak-anak, terima kasih ya kalian sudah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya antusias, semuanya super sekali ya. Untuk selanjutnya ibu pengen tahu pemahaman kalian sedalam apa itu di bahan aja sudah itu sertakan latihan soal. Itu kalian kerjakan di rumah ya. Besok dikumpulkan. Besok ada jam fisika lagi kan? Dikumpulkan. Besok ada jam fisika lagi kan? Jam terakhir ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Ada berapa soal itu? Ada 5 soal. Silakan. 6 ya? 6. Oh, yang hostnya tadi 15 ya? Iya, tinggal 5. Oke, untuk pertemuan berikut anak-anak, ibu akan membahas yang tadi osilasi tadi ya. Kan susunan pegas nanti ada seri, paralel, terus osilasinya bagaimana. Osilasi tadi kaitannya dengan frekuensi. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikut. Oke, anak-anak sebelum ibu tutup, apakah ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas? Dulu kalau sudah selesai ya. Baik, anak-anak terima kasih ya atas atensinya. Kembali lagi. Kita akan tutup bersama pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.